Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip terdiri dari 2 bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Untuk yang pertama adalah prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum satuan pendidikan, yaitu rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan, yaitu ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Ini sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum. Maksudnya adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Yang ketiga adalah model kurikulum berbasis kompetensi. Ini ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah kurikulum berdasarkan prinsip pada setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar yang mana ini dapat dipelajari dan dikuasai oleh setiap peserta didik atau bisa dikatakan dengan mastery learning sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip perbedaan kemampuan individual peserta didik, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan baik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Yang keenam adalah kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Selanjutnya, kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis untuk membangun rasa ingin tahu dan kemampuan bagi peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat hasil-hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan, yakni kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat. Yang kesembilan adalah kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya belajar. Yang ke-10, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dikembangkan melalui penentuan struktur kurikulum, standar kemampuan atau SK, dan kemampuan dasar atau KD serta silabus. Yang ke-11, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Dan kekurangan yang dapat tentunya harus segera diikuti dengan proses perbaikan terhadap kekurangan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seseorang atau sekelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.